Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Baik, selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak sekalian. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa kabar kalian semuanya anak-anak? Nah, Bapak berharap mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian rezeki dari orang tua kalian selalu berlimpah, dan apa yang kalian butuhkan bisa tercapai. Nah, memang keadaan di masa pandemi ini kita betul-betul sangat-sangat mengalami berbagai kendala, tantangan dan sebagainya. Namun kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa Indonesia itu, kita harus memiliki semangat pantang menyerah untuk selalu bersemangat menghadapi berbagai tantangan yang kita alami sekarang ini. Namun dengan tetap kita harus juga melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, ya. Jangan berkerumun, kemudian jangan sering tidak menggunakan masker. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalian bisa membuka di buku yang merah ini, ada di halaman 12, 13 dan 14. Nah, materi ini nanti akan saya ringkas ke dalam ringkasan yang sudah saya catat. Nanti akan saya jelaskan poin per poin ya, karena sangat penting bagi kalian untuk memahami materi yang ada di buku ini. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan satu persatu. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat vital bagi sebuah negara. Jadi setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki yang namanya dasar negara. Dasar negara itu menjadi sebuah fondasi bagi kehidupan suatu bangsa atau suatu negara. Setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki yang namanya dasar negaranya. Nah, bagi bangsa Indonesia yang begitu besar, maka sebuah dasar negara itu sangat penting. Maka pada saat Jepang membentuk BPUPKI, maka yang pertama-tama dibahas oleh para pendiri negara kita adalah dasar negara. Nah, setelah dirumuskan, maka Pancasila itu langkah selanjutnya adalah ditetapkan menjadi dasar negara. Nah, latar belakangnya kita melihat, latar belakangnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, ada latar belakangnya itu, yaitu Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi ada rentetan atau kronologis peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelum pada tanggal 17 itu ditetapkan atau diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti kita ketahui anak-anak, Jepang itu menjajah bangsa kita.
Namun dengan pelan-pelan waktu itu Jepang juga terdesak oleh sekutu, karena Jepang itu sebelum menjajah wilayah kita itu, wilayah Indonesia itu adalah dijajah oleh Belanda. Belanda itu merupakan bagian dari anggota sekutu. Nah, jelas sekutu itu tidak nyaman atau tidak terima daerah-daerah mereka itu direbut oleh Jepang. Terutama sekali adalah Amerika Serikat yang tidak terima ketika Jepang melakukan pengeboman terhadap pelabuhan di Hawaii atau Pearl Harbor. Nah, kalau kalian yang suka menonton film perang itu, kalian mengetahui ada film perang antara Jepang dan Amerika Serikat yang sebagian besar itu dilakukan di Lautan Pasifik. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Latar belakangnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yaitu ketika ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di Hiroshima itu dijatuhkan bom pada tanggal 6. Nagasaki itu dijatuhkan bom pada tanggal 9. Jadi anak-anak, bom atom yang sekarang disebut dengan bom nuklir pada zamannya pada tahun 1945 itu adalah sebuah hasil dari teknologi yang begitu luar biasa dasarnya. Jadi bom atom itu memiliki daya ledak yang luar biasa. Jadi satu kota itu bisa lumpuh total, bisa lenyap seketika oleh bom nuklir. Makanya bom nuklir itu disebut dengan, atau bom atom itu disebut dengan senjata pemusnah massal. Sampai sekarang itu banyak negara melarang menggunakan senjata pemusnah massal yang disebut dengan bom atom. Bahkan pengayaan uranium sebagai bahan bakar bom atom itu sudah dilarang di beberapa negara. Nah, itu ya. Kemudian setelah Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya ada proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memang betul-betul inisiatif bangsa Indonesia sendiri, para pendiri negara kita sendiri. Inisiatif para pendiri negara kita. Nah, banyak orang bertanya, PPKI ini dibentuk oleh Jepang, berarti kemerdekaan Indonesia itu diberikan Jepang. Tidak, setelah tanggal 14 Agustus ternyata Jepang itu diam, tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia berinisiatif yang terdiri dari golongan muda dan golongan tua mendesak supaya proklamasi kemerdekaan itu segera dilaksanakan. Atas dasar apa? Karena beberapa berita di radio mereka mendapat bocoran atau berita di radio bahwa Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Otomatis kekuasaan di wilayah Indonesia itu vakum atau tidak ada. Maka para pendiri negara kita bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah betul-betul inisiatif dari para pendiri negara kita, bukan pemberian Jepang. Nah, proklamasi itu artinya apa? Yaitu proklamasi artinya pernyataan kemerdekaan atau bebas dari segala belenggu penjajahan. Jadi kemerdekaan artinya bebas dari segala belenggu penjajahan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah didesak oleh kalangan muda, selanjutnya
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang terakhir adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila itu ditetapkan setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang dan menghasilkan keputusan. 1. Menetapkan UUD 1945. Nah, jadi Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi secara eksplisit, ya, secara jelas itu tidak dicantumkan Pancasila ditetapkan pada tanggal 18. Tetapi yang perlu diingat, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI itu menetapkan UUD 1945. Artinya apa? Seperti yang kita ketahui anak-anak, UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya sudah ada Pancasila. Di dalamnya sudah ada yang namanya dasar negara. Tepatnya di mana? Tepatnya di pembukaan UUD 1945, yaitu di alinea keempat. Makanya pembukaan UUD 1945 itu tidak boleh diamandemen, tidak boleh diubah. Yang boleh diubah itu hanya pasal-pasalnya atau batang tubuhnya. Jadi tanggal 18 Agustus 1945, walaupun di sini tidak disebutkan, artinya di sini menetapkan UUD 1945 itu sudah termasuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, karena di dalamnya sudah ada Pancasila di dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu presidennya Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian membentuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang biasa disebut dengan KNIP. Nah, KNIP ini dulu karena waktu Indonesia merdeka kita belum memiliki yang namanya DPR atau sekarang disebut dengan parlemen, maka untuk sementara dibentuk yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat. Tujuannya apa? Yaitu untuk juga mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Nah, anak-anak, Bapak pesan kepada kalian, apa yang Bapak jelaskan ini tolong disimak baik-baik, kemudian dicatat semuanya di buku catatan kalian. Nah, sehingga setelah menjadi buku catatan kalian memiliki bekal, memiliki bahan untuk kalian belajar di rumah, supaya materi-materi yang ada di buku ini kalian mudah memahaminya. Ya, jadi Bapak berharap demikian. Tolong dibaca, dipahami baik-baik, kemudian dicatat menjadi sebuah catatan di buku catatan kalian. Dan nanti pada waktunya saya juga akan meminta kalian mengumpulkan catatan atas materi ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi.